tadi kita sudah menyimak pengobatan mana yang sesuai dengan ajaran Islam ya Farid. Iya. Nah, di bumi asal burung cendrawasih ini ada seorang perawat muslim yang bukan hanya memberikan pengobatan medis, tapi dia juga memberikan siraman rohani kepada pasiennya. Ya. Agama dan kepercayaan tidak membatasi ya untuk mantan preman ini mengamalkan ilmunya. Dia juga nggak segan untuk mengobati tetangganya yang non-muslim untuk bisa mendapatkan penyembuhannya juga dan ya. Dan informasi berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Farid Said dan saya Alice Kalista. Terima kasih. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kota Fakfak seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia menarik banyak pendatang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. Harapan mendapat penghidupan yang lebih baik menarik para pendatang dari daerah-daerah di sekitar Fakfak. Abdul Auf Rumodar adalah salah satunya. Auf, begitu ia biasa disapa, tiba di Fakfak pada tahun 1991, merantau dari tanah kelahirannya di Pulau Gorom, Kepulauan Seram. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qs Yunus ayat 57. Auf adalah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, Papua Barat. Selain sebagai ladang penghidupan, bagi Auf, profesi perawat adalah panggilan jiwa untuk mengabdi pada sesama. Bagi Auf, sakit yang diderita oleh pasien bukan hanya penderitaan fisik semata. Penyakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Selain memberikan pengobatan medis, Auf juga memberikan siraman rohani kepada pasiennya. Mungkin Bapak marah mungkin di luar. Sakit itu merupakan suatu pelajaran untuk kita. Pertama kita syukuri dan kemudian jangan sampai kita lupa. Karena itu biasa sering sabda Rasulullah SAW sering. Kalau kita sabar atas musibah yang kita alami itu merupakan amalan untuk kita. Kita harus syukur itu. Jangan sampai lupa zikir. Kalau dia mengalami sakit itu bisa saja dia menimbulkan satu respon yang negatif. Biasanya dia kecil hati, mudah tersinggung, mudah putus asa. Dengan suasana seperti itulah kita masuki dalam hal-hal segi agama agar dia bisa ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Ilmu pengobatan yang dimiliki Auf bukan hanya digunakannya untuk menolong pasiennya di rumah sakit. Auf juga ringan tangan dalam membantu tetangga di sekitar rumahnya yang menderita penyakit. Bagi Auf, pengobatan yang diberikan hanyalah bentuk pengabdiannya kepada Yang Kuasa atas ilmu yang sudah diberikan kepadanya. Biarpun malam itu jam 3, jam 1, jam 2 itu diketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah bangun lagi. Kemana? Sakit? Sakit di mana? Misalnya di pantai, di bawah. Atau di seberang, jalan juga. Kalau pengobatan seperti itu, biasanya itu keikhlasan dari, misalnya saya menolong, itu keikhlasan dari dia. Misalnya kalau dia punya rezeki ada, dia mau berikan saya. Kalau tidak, jadi tidak apa-apa itu. Keikhlasan, kita bantu saja. Nanti malaria lagi. Keikhlasan Auf dalam menolong orang menimbulkan simpati dari beberapa kenalannya. Mereka pun turut membantu Auf dalam menjalankan misi pengobatannya. Ada sukarelawan juga yang dengan sendirinya dia membeli obat. Dia katakan kepada saya, "Hai Auf, ini obat saya siapkan. Apabila ada yang nyuntik ini, apabila dia mampu diberikan kau sedikit yang dia dapat dari itu, maka ambil. Kalau tidak mampu jangan." Saya juga ikut seperti itu. Agama dan kepercayaan tidak membatasi Auf dalam menolong sesama. Auf tidak segan untuk mengobati tetangganya yang non-muslim. Yang namanya mau melayani orang ini hampir semua, Pak. Mulai dari teman jemaah sendiri, bahkan masyarakat, bahkan agama lain juga. Karena kita melayani. Perilaku Auf terhadap sesama manusia merupakan cerminan akidah muslimin yang sangat terpuji. Namun, Auf yang kita lihat sekarang sangat jauh berbeda dengan Auf yang dulu. Pribadi yang sudah ditinggalkannya itu jauh dari cahaya Islam. Sebelum dia sampai saat ini yang sekarang sudah sadar ini, kita itu sama-sama dulu pemain, artinya suka main judi sama-sama, miras sama-sama. Perempuan sih tidak terlalu, hanya itu aja.
Dia masuk di musola, dia marah-marah Tuhan, ngancam Tuhan, bilang Tuhan ini kau tidak adil. Kenapa saya sudah begini, baru kau kasih saya begini. Selain akrab dengan perbuatan maksiat, Auf juga pernah terlibat dengan ilmu hitam. Auf mempelajari ilmu hitam untuk mencari kekayaan dunia. Saya mulai berguru itu di Seram ya. Dari kampung ke kampung itu bisa, dari satu kampung itu bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan tidur. Bahkan saya belajar bagaimana caranya untuk, kalau saya digembok, dirantai, terlepas sendiri. Makanya setiap malam adik-adik saya suruh ikat. Diikat, ditindis ya. Terus tapi baca mantranya terus terlepas juga. Allah tidak mengizinkan Auf untuk bergelimang kemungkaran. Pihak keluarga berupaya untuk menyelamatkan Auf dari jeratan ilmu hitam.